Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku, kita bertemu kembali dalam program New Spirit pagi hari ini. Nah, saya berada di tengah hutan yang sangat sejuk, ya. Dan saya percaya ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menguatkan hati kita masing-masing. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau masih mengizinkan kami hidup dan kami berada di dalam Tuhan, suasana anugerah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau akan memberkati kami, mengurapi kami, menolong kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin memberikan tema renungan kita, yaitu jangan berpusat pada diri sendiri. Ya, sekali lagi, jangan berpusat pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya akan membacakan di dalam Ayub pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan, biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kisah Ayub, tentunya Ayub ini merupakan orang yang luar biasa, ya, orang yang tahan, orang yang kuat sekali di dalam kerohaniannya. Namun kita belajar bersama-sama, saudaraku, dalam Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua, Ayub itu luar biasa. Ya, dia mengatakan, aku datang dengan telanjang, aku pulang pun dengan telanjang. Ya, bahkan ketika Ayub itu disuruh menghujat Allah oleh istrinya, dia mengatakan, masa kita hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk itu kita tidak mau menerima dari Tuhan. Ya, pasal 1 dan pasal yang kedua. Tetapi mendadak di pasal yang ketiga, Bapak Ibu, Ayub itu di ayat-ayat yang kita baca itu dia mengutuki hari kelahirannya. Ya. Nah, di sini kita belajar ada satu hal yang ternyata setelah Ayub diuji, Ayub itu mengalami penderitaan, Ayub itu mengalami satu problem-problem yang luar biasa. Ternyata ada satu hal yang perlu dibereskan Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Yaitu apa? Ayub masih berpusat kepada dirinya sendiri. Ya, ini yang perlu Tuhan bereskan, Bapak Ibu. Sehingga Ayub itu di dalam pasal-pasal selanjutnya, ya, di situ Tuhan mulai datang kepada Ayub dan Ayub dibereskan oleh Tuhan. Tuhan perlu 40 pasal untuk membereskan Ayub di sini, Bapak Ibu. Ya, yang cukup panjang sekali. Ya, dan ternyata saudaraku, kalau itu berhubungan dengan diri kita sendiri, ya, itu sulit sekali, Bapak Ibu. Ya, berpusat kepada diri sendiri itu ternyata untuk membereskannya itu cukup berat sekali. Ayub perlu satu pergumulan. Tuhan pun, saudaraku, perlu waktu yang cukup untuk membereskan Ayub pada kali ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Jangan selalu berpusat pada diri kita sendiri. Ya, kalau kita mengalami tantangan, kita mengalami masalah, Bapak Ibu, seringkali kita berkata begini, wah ya, saya itu orang yang sial, ya, enakan teman saya itu, enakan tetangga saya itu, ya, saya ini orang yang malang, saya banyak penderitaan, ya, saya banyak masalah, orang lain pada enak, orang lain pada menikmati hidup, saya nggak bisa sendiri. Ya, seringkali kita terjebak mengasihani diri kita sendiri. Seringkali, saudaraku, kita terjebak kepada apa? Kita selalu melihat diri kita sendiri, ya, sehingga apa? Munculnya itu kita seringkali apa? Frustasi. Kita munculnya apa? Bersungut-sungut.
kita tidak terima, ya. Bahkan Ayub di sini mengutuki hari kelahirannya. Saudaraku, mari kita hati-hati. Di saat kita ngalami masalah, kita ngalami tantangan, kita ngalami problem, seringkali orang itu berpusat kepada dirinya sendiri. Ya, ayo kita mau belajar. Saudaraku, orang yang berpusat kepada dirinya sendiri itu seringkali apa? Tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Tidak bisa melihat di sekitarnya dengan kacamata yang positif. Yang ada itu cuma negatif, 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 semuanya negatif. Karena apa? Berpusat kepada dirinya sendiri. Ayo kita belajar hari ini, kalau kita ngalami masalah, ya, kita ngalami problem, mungkin bagi saudara problem saudara sangat berat. Oke, saya bisa memakluminya. Ya, saudaraku, siapa sih saudaraku yang kalau punya problem berat itu nggak merasa berat? Semuanya tentunya merasa berat. Tapi mari kita belajar, saudaraku, jangan mengasihani diri sendiri, jangan terpusat kepada diri sendiri. Tapi mari kita mulai melek, kita mulai memandang Tuhan. Amin. Kita mulai melihat Tuhan. Ya, saudaraku, saya percaya kalau kita belajar untuk melihat Tuhan, kita belajar keluar dari diri kita sendiri, ya saudaraku, kita belajar melihat Tuhan. Saya percaya di situ Tuhan akan mengajari kita bagaimana kita menyikapi problem-problem yang kita alami. Kita belajar memandang Tuhan, kita belajar melihat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sedang dalam masalah, ya saya mau katakan, masuklah dalam doa. Ya, jangan selalu kita termenung, kemudian kita memikirkan diri kita sendiri, kita selalu memikirkan saudaraku problem-problem kita. Jangan saudaraku. Ayo kita mulai datang kepada Tuhan, kita mulai berserah kepada Tuhan, kita mulai berseru kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita tidak terjebak memandang diri, tapi kita selalu memandang Tuhan, ya, maka kita akan mengalami kekuatan yang baru. Saya percaya orang benar itu jalannya itu dari hari lepas hari akan semakin kuat. Saya percaya orang benar itu ketika kita bersama dengan Tuhan, langkah kita itu saudaraku akan memiliki langkah yang semakin kuat. Ya, kalau kita bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara memandang diri, melihat diri, berjalan sendiri, ya saudaraku, dengan kita memikirkan dengan pikiran kita sendiri, maka langkahmu akan semakin berat. Kita akan semakin loyo, kita semakin putus asa. Tapi kalau kita melihat Tuhan, kita mau memandang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita sekalian. Biarlah renungan pagi hari ini akan menguatkan kita dan akan membawa kita untuk semakin menjalani hidup kita dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, mari Engkau akan memberkati sidang jemaat-Mu. Biarlah pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami sadar kami enggak mau terjebak kepada diri kami sendiri. Ketika kami mengalami masalah, kami tidak mau terus terjebak kepada diri kami sendiri terus Tuhan. Tapi kami mau melihat Engkau, kami mau memandang kepada Engkau, dan kami mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan pegang tangan mereka melewati hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, biarlah kebenaran pagi hari ini akan menuntun kita dan kita tidak terjebak selalu melihat diri kita sendiri, tapi kita memandang kepada Tuhan. Amin. Shalom. Sampai ketemu kembali di acara New Spirit selanjutnya. Puji Tuhan.